Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kamil. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Longikis, kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran matematika tindak lanjut, yaitu materi matriks. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Terdiri dari memahami pengertian matriks, menentukan ordo dan jenis matriks, melakukan operasi matriks, dan yang terakhir menerapkan matriks dalam soal sederhana. Untuk pengertian matriks, matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Pada sebelah kanan terdapat contoh matriks berordo 2x3. Selanjutnya, apa sih ordo matriks itu? Ordo matriks adalah ukuran suatu matriks yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom yang dimiliki matriks tersebut, dan biasanya ditulis dalam bentuk MXN, di mana M menunjukkan jumlah baris dan N menunjukkan jumlah kolom. Setelah menjelaskan tentang ordo matriks, sekarang saya akan menjelaskan pengertian transpos matriks. Transpos adalah suatu matriks M dilambangkan oleh M atau M pangkat T, yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Untuk jenis-jenis matriks, ada 10 jenis. Yang pertama adalah matriks baris, matriks dengan satu baris. Yang kedua, matriks persegi, matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Untuk yang ketiga adalah matriks kolom, matriks dengan satu baris. Dan yang keempat, ada matriks tegak dan matriks datar, matriks dengan jumlah baris lebih sedikit atau lebih banyak dari kolom. Selanjutnya yang kelima adalah matriks segitiga, matriks yang elemen-elemen di atas atau di bawah diagonal utama berisi 0. Yang keenam, matriks identitas, matriks diagonal dengan elemen pada diagonal utama bernilai 1. Yang ketujuh adalah matriks diagonal, hanya elemen pada diagonal utama yang bukan 0. Yang kedelapan, matriks 0, matriks dengan semua elemen bernilai 0. Untuk yang kesembilan ada matriks simetris, matriks persegi dengan elemen yang simetris terhadap diagonal utama. Dan yang terakhir adalah matriks transpos, matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dari suatu matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Untuk perkalian matriks dengan skalar adalah operasi dalam matematika di mana setiap elemen di dalam suatu matriks dikalikan dengan sebuah bilangan tertentu yang disebut skalar. Selanjutnya, pengertian dari determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari invers atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan sebagai det A. Setelah mengetahui apa itu matriks, sekarang saya akan membahas contoh soal berikut. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Penyelesaian. Karena A sama dengan B, maka elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks harus sama. Pada posisi elemen pertama, baris 1, kolom 1, X sama dengan 2. Pada posisi elemen keempat, baris 2, kolom 2, Y sama dengan keempat. Jadi nilai X adalah 2 dan Y adalah keempat. Berikut ini manfaat mempelajari materi matriks, membantu mengolah data secara rapi. Digunakan dalam ekonomi dan teknologi. Berguna dalam grafika dan pemrograman, dan mempermudah perhitungan sistem persamaan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.